Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, dari Lapperus tepatnya. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara, pengertian ini akan saya ulang atau saya sampaikan berulang-ulang. Yang pertama, gereja atau jemaat atau church atau eklesia, bahasa aslinya itu kumpulan orang, bukan gedung. Gereja tidak pernah menunjuk kepada benda mati. Jika bicara mengenai eklesia, selalu bicara kepada orang. Jadi kumpulan orang, kita sendiri disebut gereja. Oleh karena itu, masuk kepada nomor 2, prioritas pelayanan harus kepada orang, bukan kepada gedung. Jangan gedungnya yang diperbagus terus. Membangun gedung bisa, tapi bukan sasaran terakhir. Prioritas utama membangun gedung, membesarkan gedung, membagusi gedung, membuat gedung itu menjadi mewah. Tapi pelayanan kepada orang memble. Orang-orangnya tidak tahu kebenaran. Orang-orangnya tidak mengenal apa itu sound doctrine. Aletheia yang saya bilang. Aletheia itu kebenaran Allah. Lalu kebenaran itu dipraktekkan. Jemaatnya cuma tahu kebenaran-kebenaran dasar. Kalau ditanyakan apa itu sound doctrine, tidak tahu sound doctrine seperti apa. Akhirnya menjadi jemaat yang kompromi. Begitu. Menyenangkan semua pihak, tidak jelas, posisinya tidak jelas. Lalu yang ketiga, gereja harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi apa? Di dalam gereja itu dipublish kebenaran. Dikeluarkan kebenaran. Dari dalam hidupmu keluar kebenaran. Sehingga engkau mempraktekkan kebenaran itu. Lalu support kebenaran itu. Support it. Kita yang mendukung kebenaran itu supaya kebenaran tidak runtuh. Supaya kebenaran tidak dicela orang. Supaya orang tidak bingung mana yang benar dan mana yang tidak benar. Begitu. Lalu apa? Harus defended kebenaran itu. Kalau ada kesesatan, kesalahan, kita nyatakan. Kalau memang salah ya nyatakan salah. Sesat ya nyatakan sesat. Tunjukkan kesesatan di mana. Pendeta Wanda Dumais ketika memberitakan kesesatan, saya tidak memaksud orangnya. Saya memaksudkan ajarannya. Begitu. Saya tidak mengkritik orangnya, saya tidak peduli kehidupan pribadi orang tersebut. Tapi ajaran yang kompromi, ajaran yang sesat harus dikritik, dikupas habis-habisan supaya orang tahu. Jangan ikut orang ini. Begitu, biar dia populer. Jemaatnya banyak, orangnya kaya. Mungkin setiap hari muncul di sosial media. Di-share begitu banyak orang, khotbah-khotbahnya. Tapi kompromi ya buat apa? Cuma mau menyenangkan semua pihak. Supaya apa? Karena dia khotbah, dia takut. Nanti tidak diundang lagi oleh orang lain. Karena kalau diundang kan persembahan kasihnya besar gitu. Begitu. Ini pendeta duit ini, pendeta kompromi. Begitu. Banyak itu saya lihat di sosial media, di YouTube. Kalau dikritik dia takut sekali. Akhirnya bilang, oh saya tidak konsentrasi di kebenaran, saya cuma menyampaikan Injil. Bagaimana engkau menyampaikan Injil kalau engkau tidak mengajar yang benar? Gereja model apa yang kau hasilkan? Gereja yang kompromi. Gitu, ngomong sana, ngomong sini, semuanya dia setuju. Karena mau menyenangkan semua pihak. Tidak bisa saudara, gereja itu dibedakan dari pengajarannya. Kalau engkau mau tahu gereja, carilah tahu pengajarannya. Di situ gereja berbeda, bukan karena tempatnya. Bukan karena mewah gedungnya, banyaknya jemaatnya, populernya, atau banyak uangnya. Kadang-kadang orang bilang kalau saya kritik satu orang, lihat dia buahnya sudah banyak. Apa yang engkau sudah lakukan? Saya katakan, buah itu bukan seperti itu. Buahmu itu buah kebenaran, bukan hasil pelayanan. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tidak bawa semua itu. Yang kita bawa kebenaran. Jadi bukan banyaknya jemaatnya yang engkau cari, bukan populernya engkau, itu bukan buah. Itu hasil daripada pekerjaanmu di muka bumi ini. Apakah Tuhan berkenan? Itu lain cerita. Pekerjaan kita dinilai oleh Tuhan.
kebenaran yang kita sampaikan, itulah kebenaran yang akan dinilai Tuhan. Kalau engkau memberitakan kebenaran yang hakiki, maka kebenaran-kebenaran itu yang akan engkau bawa pulang. Paulus sudah lakukan apa? Coba saudara lihat. Bukan orang yang populer, bukan orang yang kaya. Pengikutnya berapa banyak orang? Tidak banyak. Tuhan Yesus sudah lakukan apa? Apakah Tuhan Yesus populer? Tidak. Apakah uangnya banyak? Tidak. Bahkan dia sangat miskin. Ya, saya tidak menyarankan pendeta harus miskin. Bukan itu maksud saya. Harus tangkap esensinya. Bahwa kebenaran itu, sound doktrin itu esensinya. Jangan cari gereja yang pendetanya cuma melawak. Itu saya tahu dulu itu. Saya tahu. Saya kenal orangnya. Kalau khotbah itu cuma melawak aja isinya. Ketawa, komedi di depan mimbar. Nggak ada firman yang satu. Tapi orang suka yang seperti ini. Begitu. Pendeta pelawak, saya bilang kepada dia, kamu, lebih baik kamu jadi pelawak dan jadi pendeta. Ada itu pendetanya di Jakarta. Engkau tahu dia orangnya. Begitu, saya kenal dia orangnya. Kalau khotbah isinya melawak, tidak ada firman Tuhan yang disampaikan. Kalau engkau merasa sebagai gereja, sampaikan sound doktrin, sampaikan kebenaran Tuhan, supaya orang tahu kebenaran Tuhan dan berdiri teguh di atas kebenaran. Begitu saudara. Cari firman Tuhan yang ekspositori. Khotbah-khotbahnya ekspositori. Saya bicara kepada istri saya, nanti saya akan buka di Eleos Theological School khotbah ekspositori. Jadi pelajaran mengenai khotbah ekspositori. Jangan tuh pendeta-pendeta hanya khotbah-khotbah yang topikal. Bagaimana supaya sukses? 3 hal supaya hidupmu diberkati. Masa engkau pendeta tidak ada bahan-bahan yang lain? Karena engkau tidak pernah belajar sound doktrin. Khotbah 1 jam di depan mimbar, tidak ada firman yang mantap disampaikan kepada jemaat. Begitu. Khotbah ekspositori itu akan mengajar dan membangun hidupmu. Mengupas firman Tuhan secara mendetail. Begitu. Jangan hanya khotbah-khotbah mengenai filsafat hidup. Motivasi. Kalau mau cari motivasi, dengarkan itu Teguh, itu Mario Teguh, Gede Prama. Saya sudah dengarkan ceramah-ceramah mereka. Jauh, lama sekali. Waktu saya masih tinggal di Indonesia. Itu mereka motivasinya lebih baik. Tapi mengenai kebenaran, ya tidak ada kebenaran di dalamnya. Hanya motivasi saja. Pendeta-pendeta meniru motivasi mereka. Khotbah motivasi. Pikiran positif. Begitu. Jangan cari-cari yang gereja yang bicara tentang uang, saya bilang. Uang, uang, dan uang, memberi lebih banyak. Bukan itu, saudara. Ini gereja mata duitan seperti ini tuh. Kalau engkau beri sedikit, berkatmu sedikit. Beri banyak, berkatmu banyak. Kalau tidak memberi, tidak ada berkat. Mana ada seperti itu? Tuhan memberkati umatnya bukan karena pemberianmu. Orang percaya itu adalah orang yang diberkati. Jadi periksa pernyataan iman satu gereja. Statement of doktrinnya apa? Apakah sound doktrin yang diajarkan? Yesus mengajar sound doktrin. Yohanes 4 ayat 4, Yesus bilang kebenaran. Barang siapa yang menyembah Allah, sembah dia dalam roh dan kebenaran, aletheia. Lalu Paulus bicara tentang gereja, tiang penopang dan dasar kebenaran, aletheia lagi. Yesus menyampaikan sound doktrinnya, diteruskan oleh rasul-rasul, rasul-rasul meneruskan kepada orang yang dipercaya, dan saya hari ini meneruskan sound doktrin itu. Saya percaya ada orang-orang yang mendengar dan rindu untuk mengetahui tentang sound doktrin. Dan rindu untuk berdiri teguh. Alkitab bilang orang-orang seperti ini adalah remnan. Begitu. Jadi kalau jadi gereja itu punya hati untuk mencari kebenaran Tuhan. Kalau engkau tidak ada hati terbuka kepada kebenaran Tuhan, maka pertobatanmu saya ragukan. Begitu. Tidak ada hati untuk dengar khotbah, tidak ada hati untuk membaca khotbah, tidak ada hati untuk mencari sound doktrin. Lalu apa? Jadi orang percaya itu apa? Mau nampang-nampang. Kekristenan itu bukan sesuatu yang dipamerkan, tetapi sesuatu yang dihidupi. Hidupmu adalah cerminan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Kalau Anda ada di gereja
yang Alkitabiah, maka Anda akan menjadi orang Kristen yang Alkitabiah. Kalau ini terjadi, maka praktek hidupmu akan Alkitabiah. Karena ajaran yang diajarkan Alkitabiah akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang Alkitabiah. Begitu. Kalau tidak ada lagi saudara yang menjaga kebenaran Tuhan, tidak ada lagi yang berdiri teguh sebagai pilar, tiang penopang, stilos, dan juga hedraima, dasar kebenaran, maka kita sulit menemukan kebenaran. Makanya orang bertanya kepada saya, Pendeta Wanda, banyak orang mengirim inbox kepada saya, Pendeta Wanda, ada nggak gereja yang mengkhotbahkan sound doktrin di tempat tinggal saya? Ya, saya susah untuk menjawabnya. Satu-satunya cara saya bilang, kalau engkau mau, engkau belajar di Eleos Theological School, saya akan ajarkan engkau sound doktrin. Kalau engkau tidak menemukan sound doktrin, engkau bisa memulai sound doktrin di tempatmu. Karena untuk memulai gereja tidak perlu banyak-banyak. Matius 18 ayat 20, Yesus bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi persyaratan sebuah gereja lokal itu 2 atau 3 orang sudah membentuk jemaat lokal. Jemaat lokal beribadah bersama-sama, mengenal doktrin yang lokal. Saudara, saya begitu sangat tersentuh dan sangat diberkati dengan pelayanan-pelayanan para reformator. Martin Luther, ya, menulis 95 tesis yang menandai reformasi Protestan. Ya. Apa yang dilakukan Martin Luther? Pada waktu itu Luther menantang bahwa Paus pada waktu itu yang dipercaya punya kekuasaan yang absolut. Martin Luther menyatakan bahwa kekuasaan yang absolut, otoritas yang absolut hanyalah ada di dalam Kristus. Makanya keluar doktrin solus Christus. Yang sola gratia, kan ada 5 sola. Saya bilang bahwa Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah pemimpin gereja. Kemudian Martin Luther mengkritik tentang surat pengampunan dosa yang dijual. Orang mau dosanya diampuni, beli surat pengampunan dosa itu, Doctrine of Indulgences itu. Ajaran tentang surat pengampunan dosa. Luther katakan dosa itu hanya bisa diampuni oleh Allah. Keselamatan terjadi hanya oleh iman. Sola fide. Jadi tadi solus Christus, kemudian sola fide. Lalu Luther juga menyatakan sola gratia. Engkau bisa diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Allah dulu lahir barukan kita, baru kita beriman. Ya. Jadi kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu tidak dipengaruhi oleh free will manusia. Sama seperti ungkapan Charles Spurgeon seperti itu juga. Kita itu adalah penerima. Kita adalah objek. Allah adalah subjeknya. Jadi manusia tidak bisa membantu Allah. Lalu apa lagi? Sola Scriptura. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang absolut, final, dan punya otoritas terakhir. Begitu. Jadi sola gratia, sola fide, apalagi sola scriptura, apalagi solus Christus tadi. Lalu yang kelima, soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. 95 tesis Martin Luther. Kalau Martin Luther tidak berdiri teguh di atas kebenaran, kalau Allah tidak pakai orang ini untuk menyampaikan bahwa gereja sudah menyimpang, menyampaikan kesesatan gereja, maka kita masih ada di dalam kesesatan itu.
Terpujilah nama Tuhan untuk kebenaran yang selalu Tuhan nyatakan. Saya Pendeta Wanda Dumais dari La Perouse Beach, Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.